selamat pagi adik-adik. Untuk saat ini kita akan belajar mata pelajaran PKN. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Emilda Trisyudan Sareng, mengajar mata pelajaran PKN. Baiklah, di saat ini kita akan belajar. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, adik-adik sekalian, di situasi pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk memaknai apa makna positif dari COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus cuci tangan. Kedua, kita pakai masker. Ketiga, jaga jarak. Dan keempat, stay home. Oke, materi kita di saat ini pada kelas 7 semester 1 adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab pertama ini, topiknya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dasar negara kita sekarang adalah Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana rumusan Pancasila itu sampai disebut sebagai dasar negara Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan indikator pembelajaran mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ada 9. Yang pertama, menjelaskan pembentukan BPUPKI. Kedua, menjelaskan keanggotaan BPUPKI. Ketiga, menjelaskan alasan pembentukan BPUPKI. Keempat, menjelaskan tahapan sidang BPUPKI. Kelima, menyebutkan tokoh-tokoh perumus dasar negara dan usulan dasar negara. Keenam, menjelaskan keanggotaan Panitia 9. Tujuan pembelajaran ke-7, menjelaskan alasan pembentukan PPKI. Tujuan pembelajaran ke-8, menuliskan perbedaan rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tujuan pembelajaran yang ke-9, menjelaskan alasan perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta. Sekarang kita lihat pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh bangsa Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Josakai. Di sini sudah ada alasan mengapa BPUPKI dibentuk. Sudah jelas bahwa sebagai perwujudan janji dari Perdana Menteri Jepang kepada bangsa Indonesia. Kita lihat keanggotaan BPUPKI. Keanggotaan BPUPKI ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, wakil ketua perwakilan dari bangsa Jepang adalah Ichibanga Seiyoshi, dan dari perwakilan bangsa Indonesia adalah Suroso. Dan anggota BPUPKI berjumlah 60 orang. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Yang pertama, sidang pertama dan sidang kedua itu dilaksanakan secara resmi, dan 1 kali mengadakan sidang itu adalah sidang tidak resmi. Nah, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas tentang dasar negara. Nah, pada waktu itu bangsa Indonesia belum memiliki dasar negara, sehingga BPUPKI
merumuskannya dalam sidang pertama. Nah, di selang waktu sidang pertama dan sidang kedua, BPUPKI melaksanakan sidang secara tidak resmi. Nah, sidang secara tidak resmi ini yaitu mereka membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, ketika pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, mereka tetap membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara, mari kita lihat di sini ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin dia merumuskan atau memberikan usulan dasar negara sebanyak 2 kali dan diusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan yang pertama dia laksanakan atau dia berikan secara lisan yang terdiri dari 5 poin yang sudah ada di layar PowerPoint ini, yaitu pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan sosial. Sedangkan Mr. Muhammad Yamin secara tertulis dia menjelaskan atau memberikan usul dasar negara pun ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, tokoh yang kedua yang mengusulkan atau menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia Merdeka adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo memberikan usul pada tanggal 31 Mei 1945 yang terdiri dari pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Dan tokoh yang terakhir merumuskan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 adalah Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Sekarang dari tanggal 1 Juni 1945 maka lahirlah Piagam Jakarta. Nah, perbedaan Piagam Jakarta dan Pancasila itu terdapat pada sila pertama. Kalau pada Piagam Jakarta, sila pertama bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan bunyi sila pertama pada Pancasila sebagai dasar negara sekarang yang kita kenal adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah BPUPKI melaksanakan sidang, mereka merasa BPUPKI tidak tuntas melaksanakan tugasnya, sehingga BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibentuknya lah PPKI karena merasa pada waktu itu BPUPKI begitu banyak campur tangan dari bangsa Jepang, sehingga para tokoh pendiri negara bermusyawarah untuk membentuk satu badan organisasi yang sifatnya nasional atau terdiri dari orang-orang Indonesia, sehingga terbentuklah PPKI atau kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Linkai. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan mereka melaksanakan sidang pun sebanyak 3 kali. Sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang yang ketiga adalah tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI yaitu pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar, kedua, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, ketiga, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, keempat, pembagian wilayah Indonesia, kelima, menetapkan menteri, keenam, dibentuknya Tentara Kebangsaan Indonesia, ketujuh, membentuk Partai Nasional Indonesia. Ini ada 7 indikator atau 7 poin sebagai hasil sidang PPKI. Nah, sekarang pada tanggal 18 Agustus
45, PPKI telah melaksanakan sidangnya dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Jadi Pancasila yang kita kenal sekarang itu adalah hasil sidang PPKI, sehingga PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang saat ini kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang terdapat atau termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Sehingga penyelenggaraan negara kita harus berdasarkan pada Pancasila, di mana Pancasila itu didirikan oleh para pendiri negara, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di zaman sekarang, kita harus meneladani bagaimana semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Semangat para pendiri negara itu ada dua, yaitu pertama, semangat nasionalisme yang memiliki arti kesetiaan yang tinggi terhadap negara, dan semangat yang kedua adalah semangat patriotisme, yaitu semangat cinta akan tanah air sendiri. Demikian materi kita di saat ini, dan sebelum kita akhiri, di sini ada 5 nomor tugas yang harus Anda selesaikan. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa salam sehat, cuci tangan yang bersih, pakai masker, jaga jarak, stay home. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan kita tutup dengan doa. Berdoa selesai.